Oke, silakan berdiri. Kita bisa berdoa. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu. Kami dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat dan sekarang kami mau mengikuti kegiatan belajar dan mengajar. Semoga kegiatan belajar dan mengajar kami hari ini dapat berjalan dengan lancar dan menemukan puji dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Desti yang sudah mengabulkan doa pada hari ini. Waktu selanjutnya Pak silakan dan duduk kembali. Terima kasih Pak. Baik. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran, ini hari ada berapa orang kita hadir? Satu ya. Ada yang sakit? Maksudnya dalam kelas ini sekarang ada yang sakit? Tidak ada. Sehat semua ya? Atau tadi malam ada yang lebih buruk? Tidak. Oke, baik. Jadi Pak aksen dulu ya. Ya Pak. Alexander Arson Taimala, Hadir Pak. Ambrosius Rianto, Ada Pak. Daniel Hila, Hadir Pak. Didimus Mantero. Sakit. Ada laporan kan ya? Lagi. Mana ketua kelas? Ada laporan? Baik. Domingus Pasibiato Sakit. sakit juga. Petroniari Boreteher hadir. Florianus Nongje, Hadir Pak. Christian Gonzales, Hadir Pak. Maria Ade Irma, Sri Suryami Dasaru, Hadir Pak. Stefanus Mauriki, Hadir Pak. Teresia Devi Yanti. Hadir Pak. Oke, baik. Berarti dua orang tidak hadir ya, dengan alasan sakit. Sebelum kita mulai dengan materi kita hari ini, masih ingat materi minggu lalu? Masih. Jadi kalau yang tidak ingat materi minggu lalu itu kita mempelajari tentang ilmu sejarah ya. Ini hari kita akan mempelajari tentang masa praksara. Sebelum kita mulai dengan materi, Pak ingin bertanya dulu sebagai pemanasannya sebelum kita masuk ke materi ya. Pernah dengar kata praksara? Pernah. Ayo siapa yang bisa menjawab apa itu praksara? Kalau bisa, anjurkan jari ke atas. Oke, silakan. Masa praksara adalah masa sebelum mengenal tulisan. Masa sebelum mengenal Tulisan. tulisan. Jadi sudah paham ya? Praksara itu apa ya? Sudah. Kita masuk dengan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu yaitu mengetahui tentang kehidupan manusia pada masa praksara. Terus mengetahui pola hidup manusia masa praksara dan mengetahui cara mereka bertahan hidup. Jadi ada 3 itu tujuan kita ini hari. Jadi kita langsung saja masuk kepada materi masa praksara. Oke, kita masuk di slide yang pertama yaitu pengertian Masa praksara. masa praksara. Itu ada 3 ya. Yang pertama itu praksara itu bisa dikatakan masa sebelum manusia mengenal tulisan.
Itu kata lainnya tadi yang kita kembali ke atas. Nirleka itu artinya belum mengenal tulisan. Dan yang ketiga itu mempelajari apa? Arkeologi. Jadi ini tuh dia punya pengertian itu sama ya, yaitu masa-masa di mana manusia belum mengenal apa itu tulisan ya. Paham ya? Kalau paham kita masuk pada slide kedua. Yang ini kita akan membahas tentang pembagian masa praaksara. Jadi di situ ada zaman batu. Zaman batu itu terdiri dari Paleolitikum. Habis itu Mesolitikum. Selain Mesolitikum apa lagi itu? Neolitikum. Dan ada lagi zaman berikutnya yaitu zaman logam. Zaman logam itu adanya perunggu, besi. Terus yang ketiga, perubahan zaman dipengaruhi perkembangan alat dan kehidupan. Nanti setelah ini nanti ada video tentang manusia pada masa praaksara. Nanti dalam video itu nanti kalian akan ketahui kalian itu dari mana. Pasti ada gambar-gambar yang mungkin tidak bagus. Ternyata kita itu berasal dari mana? Kalau dalam ilmu sejarah kita itu dari manusia purba. Kita masuk dengan ciri-ciri kehidupan masa praaksara. Nah, yang pertama itu tentang nomaden, hidup berpindah-pindah. Pernah dengar tidak kata nomaden? Belum pernah. Jadi itu yang dimaksud itu hidup berpindah-pindah. Contohnya kayak anggaplah Akson ini hidup di masa praaksara. Dia tinggal di bawah satu minggu begini, di bawah singkongnya habis. Mau tidak mau dia harus berpindah lagi ke Mbai, mencari beras di Mbai. Di Mbai beras habis, dia pindah lagi ke Ende. Di Ende ikannya habis. Mau tidak mau dia pindah ke Momere, mencari roset di Momere. Itu dinamakan hidup berpindah-pindah. Tergantung. Dia kalau tinggal situ kalau makanannya banyak dia tinggal dulu, makanan habis dia pindah lagi ke daerah yang lain. Setelah itu kita masuk pada mengandalkan alam dan bertahan hidup. Tadi Pak sudah ambil contoh penjelasan tentang nomaden di Akson. Sekarang mengandalkan alam dan untuk bertahan hidup. Ini saya ambil contoh saja Riki. Riki di sini dia hidup di Bayara. Di Bayara itu alamnya itu tidak pasti karena kemarau berkepanjangan. Dia mau tanam jagung mati, tidak bisa karena terlalu panas. Jadi dia bilang ini salah bagaimana caranya. Mau tidak mau caranya dia bertahan hidup, dia makan apa yang bisa ditanam di tanah Bayara. Riki, di rumah itu apa yang bisa ditanam? Jagung perusahaannya kita bahas ini tentang di musim kemarau ya. Itu apa yang bisa ditanam? Kelapa. Jadi itu hanya menganggap kelapa saja di daerah itu. Dia mau tanam jagung jadi bisa menganggap hari dia hanya haus kelapa makan dia punya daging kelapa. Lama-lama kelapa habis. Mau tidak mau Riki juga harus mencari lagi daerah yang punya pisang. Bagus sekali. Apa yang jauh tadi? Dia berpindah ke Liangawo. Di Liangawo itu ada pisang. Maka Riki tadi sambil Liangawo dia bilang, pisang banyak sekali. Bisa makan pisang saja dulu. Makan habis ini dia coba tanaman yang lain. Tidak bisa. Kita coba. Pindah lagi cari lagi tempat lain. Itu sama kayak di nomaden tadi ya. Setelah itu kita masuk di yang ketiga, mulai bercocok tanam pada masa Neolitikum. Pada masa itu mereka mulai hidup tidak lagi pindah-pindah. Contoh kayak hari kita di
Dia hanya mengandalkan kelapa dipelihara. Tiba-tiba kelapa habis. Bagaimana caranya supaya dia bisa makan makanan yang lain? Mau tidak mau dia belajar cara bagaimana jagung ini bisa tanam di saat musim hujan, musim kemarau atau sayuran. Bagaimana caranya supaya sayuran itu bisa tumbuh di saat musim kemarau? Maka dimulai gembur-gembur tanah, tanam sayur, lihat air, ada air disiram tiap hari. Kalau disiram tiap hari berarti tanamannya bisa tumbuh. Itu masa dimana mulai mengenal masa bercocok tanam ya? Sudah paham? Ya. Kita masuk dengan mengenal sistem kepercayaan sederhana. Masa ini dulu di masa syarat orang belum kenal kepercayaan apa ya. Di masa ini mulai dikenal dengan kepercayaan animisme dan apa? Animisme dan apa? Dinamis. Di mana mengenal apa? Contohnya menyembah apa? Batu-batu, pohon besar. Itu mulai di masa itu ya. Paham? Mungkin di Anda dengan zaman sekarang masih ada tuh yang begitu toh. Contohnya kita di sini, piong. Benar tidak? Benar toh? Masih terbawa sampai sekarang. Kita masuk di slide berikut ya. Itu jenis manusia purba di Indonesia. Jadi yang pertama itu Meganthropus paleojavanicus. Itu manusia purba di Pulau Jawa. Terus Pithecanthropus erectus itu juga di Pulau Jawa. Dan yang ketiga Homo wajakensis dan Homo florensis. Wajakensis itu di Jawa dan Homo florensis itu di mana? Flores. Dari kata sudah tahu Floresiensis, berarti dari Flores. Itu bertempatnya di mana? Manggarai. Hasil budaya zaman batu. Kapak genggam. Tahu tidak kapak genggam? Tahu. Pernah nonton tidak film-film dulu? Pernah. Itu yang kayak pakai batu apa itu tali di kayu baru diikat. Kayak kapak tuh pambok. Nah, kita masuk dengan kapak persegi atau lonjong. Yang orang biasa itu kapak tapi kalau nggak gampang dia akan bentuk begini toh. Kalau lonjong dia hanya begini langsung begini lagi. Pernah lihat? Nah, gerabah dan temikat. Jadi gerabah itu contohnya kayak apa? Kalian tahu tidak? Tidak. Kayak kita membuat rumah. Itu atapnya dari apa? Sing. Zaman dulu kayak apa? Alang. Alang. Setelah itu kita masuk di lukisan dinding di gua-gua. Jadi di zaman dulu itu lukisan di gua-gua itu semacam kayak orang pakai telapak tangan, terus pernah baca tidak atau pernah dapat tidak gambar-gambar begini? Yang gambar-gambar yang kayak manusia yang kepala bulat terus kaki begini itu? Pernah dong? Itu lukisan di dinding gua-gua. Ini di zaman logam ya. Mulai adanya Nekara dan Moko. Habis itu kapak corong. Setelah itu perhiasan logam. Ini sudah masuk dengan nama-nama yang dari awalnya hanya batu kayu, sekarang sudah ada besi, logam. Peralatan rumah tangga yang sebelumnya hanya pakai tempurung, mungkin setelah ini bisa pakai piring apa, piring kaca. Nah, ini dia sistem kepercayaan. Yang pertama itu animisme. Animisme itu kepercayaan pada roh nenek moyang. Nah, di sini
punya cucu mau begini nanti itu ada orang yang ngomong kok. Ya. Benar tidak? Benar. Benar. Jadi setelah itu masuk di dinamisme. Kepercayaan pada benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Itu kalau orang yang pergi ke rumah itu dan pohon ini besar sekali, pasti ada penunggu ini. Benar tidak? Kami dengar tidak begitu? Benar. Kalau hidupnya mulai sakitnya mungkin di pohon itu ada orang yang bisa menyelamatkan saya. Mulai kasih makan saja, bakar lilin di situ. Benar toh? Benar. Menganggap itu pohon itu ada orang yang menjaga, ada penghuninya di pohon itu. Bahkan sampai sekarang mungkin masih ada yang begitu. Dan yang terakhir itu totemisme dan magisme sederhana. Baik. Atau mungkin karena siang hari yang ngantuk ya? Ngantuk toh? Ngantuk? Tidak. Kelihatan kalian tidak terlalu semangat. Kalau begitu kita penyegaran sedikit dulu. Pakai berdiri atau duduk saja? Berdiri atau duduk? Baik, kita pakai duduk saja ya. Coba tangan semua di atas. Tangan di atas semua. Tangan di atas kita gerak begini. Bergerak begini. Supaya tangan itu rileks. Ayo, mulai. Silakan, terus. Setelah itu baru teriak serentak. Ulang. Satu, dua. Oke. Ngantuk? Tidak, Pak. Sudah? Sudah. Jadi sebelum kita masuk ke yang ini, kita melihat dulu video tentang masa aksara. Yo guys, pada episode kali ini kita akan membahas seputar kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Praaksara artinya adalah sebelum mengenal tulisan. So, masa praaksara berarti zaman di mana manusia belum mengenal tulisan guys. Nanti udah gimana? Pada masa praaksara terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dan zaman logam tersebut memiliki corak kehidupan yang berbeda-beda guys. Corak kehidupan masyarakatnya dapat kita klasifikasikan menjadi masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan masa perkundagian. Masa yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Corak kehidupan pada masa ini disebut juga dengan budaya paleolitik. Paleolitik berasal dari bahasa Yunani yaitu paleo yang artinya tua dan litis yang artinya batu. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana berlangsung pada zaman batu tua. Karena alat-alat yang digunakan manusia pada zaman ini masih sangat sederhana dan masih kasar. Masa ini berlangsung diperkirakan sekitar 12.000 tahun yang lalu guys. Adapun manusia penghubung pada masa Paleolitikum yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Kehidupan sosial masyarakat pada masa ini ditandai dengan berburu hewan dan mengumpulkan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan atau food gathering. Pada masa ini kehidupan masyarakat yang masih sangat bergantung pada alam guys. Mereka selalu hidup berpindah-pindah atau memilih dan mengikuti sumber air, hewan buruan atau sumber makanan mereka. Ada kalanya mereka bermigrasi karena bencana alam, ancaman hewan ataupun ancaman kelompok lainnya. Biasanya manusia pada zaman ini bertempat tinggal di sekitaran sumber air seperti sungai atau danau, karena tempat-tempat seperti itu sering dikunjungi dan dilalui oleh hewan-hewan buruan mereka. Kehidupan sosial masyarakat pada masa ini hidup dalam kelompok kecil untuk berburu dan mengumpulkan makanannya. Jumlah anggota kelompok diperkirakan 5 hingga 20 orang. Pada zaman purba, populasi manusia masih sangat kecil guys, karena kehidupan yang berat untuk bertahan hidup. Dalam kelompok terdapat pembagian tugas kerja. Laki-laki biasanya melakukan perburuan, sedangkan wanita bertugas mengumpulkan bahan makanan seperti buah, tumbuhan, dan juga merawat
gambar ya. Nah, ini dia. Jadi di masa itu tuh ada pembagian kerja ya. Laki-laki itu bertugasnya untuk berburu. Bangun pagi-pagi, laki-laki akan mempersiapkan tombak, kapak untuk pergi berburu di hutan. Setelah berburu, mereka pulang membawa makanan itu dan tugasnya itu perempuan untuk mengumpulkan makanan tersebut. Jadi tugas perempuan itu mengumpulkan makanan dan merawat anak. Jadi merawat anak itu sudah dari dulu ya. Jangan sampai kita berpikir masa purba itu orang setelah melahirkan anak itu buang saja. Tidak ya? Kemudian masyarakat berpesan berburu dan mengumpulkan makanan tidak sederhana, masih menggunakan alat-alat yang masih sangat sederhana dan kasar. Hal ini dikarenakan perkembangan otak manusia pada masa ini masih sangat primitif. Mereka hanya menggunakan alat dari batu, kayu, maupun tulang binatang. Alat-alat yang ditemukan pada zaman ini antara lain adalah kapak genggam. Kapak genggam adalah batu yang dipangkas di salah satu sisinya sehingga memiliki ketajaman. Fungsi dari kapak genggam yaitu Tadi yang kamu untuk kamu dengan itu ya bentuknya. Lo lihat dong bentuknya dong. Itu bentuk dari kapak genggam ya. memotong dan meneliti binatang. Kapak perimbas bentuknya hampir sama dengan kapak genggam, namun lebih besar karena fungsinya untuk merimbas kayu, memahat tulang, serta sebagai senjata. Kapak genggam dan kapak perimbas hampir tersebar di seluruh Nusantara. Alat sakti atau flex. Alat ini terbuat dari batu yang lebih kecil yang berfungsi sebagai pisau, penyerut, ataupun penusuk. Alat-alat tulang dan tanduk juga digunakan manusia pada zaman ini, biasanya untuk mata tombak, penusuk, ataupun pencungkil. Alat tulang dan tanduk banyak ditemukan di daerah Bandung, Jawa Timur. Maka dari itu alat-alat ini disebut juga dengan hasil kebudayaan Bandung. Masa yang kedua adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Corak kehidupan pada masa ini disebut juga dengan budaya Mesolitik atau zaman Batu Tengah. Masa ini merupakan masa peralihan dari kebudayaan Batu Tua menuju kebudayaan Batu Muda. Masa ini diperkirakan berlangsung sekitar 10.000 hingga 2.500 tahun sebelum Masehi. Adapun kehidupan sosial manusia pada masa ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari masa sebelumnya, namun mereka sudah memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih baik. Mereka pastinya juga masih berburu dan mengumpulkan makanan ya guys. Pembagian tugas kerja pun masih sama, yaitu laki-laki yang berburu dan perempuan mengumpulkan makanan serta memasak. Manusia pada masa ini sudah mengenal penggunaan api untuk memasak guys. Oke, baik. Penggunaan api ya. Nah, ini ya, penggunaan api. Jadi pada masa itu tuh tidak ada yang sampai karena dilihat sudah ada api, berpikirnya sudah ada pemantik. Jadi belum ada pemantik di zaman ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya supaya bisa ada api? Nah, ayo. Menggunakan batu, Pak. Ya, dengan cara menggosok atau menggosok antara kedua batu itu ya, supaya mendapatkan percikan api. Jadi sudah paham ya? Kita lanjut. Untuk memasak guys. Selain untuk memasak, api digunakan untuk menghangatkan tubuh dari cuaca yang dingin dan untuk mengusir binatang buas. Mereka mulai hidup menetap meskipun masih berpindah. Mereka tinggal di gua-gua dekat sungai atau tepi pantai. Gua-gua ini dinamakan peneliti dengan sebutan Andrisostos. Tempat tinggal manusia beraksara ini tidak jauh dari sumber air atau sungai yang ada ke sumber. Baik. Gua. Jadi mereka kalau tinggal di gua, peninggalan yang mereka buat itu apa di gua itu? Tulisan atau lukisan-lukisan yang ada di gua ya. Di dinding gua tuh. Biasanya mereka mulai melukis. Ada yang utara membakar daging kah, atau mungkin hanya dengan telapak tangan. Ada toh? Jadi kita lanjut. Orang dari situ, selama bertemu tinggal di gua, mereka mulai mengenal tradisi melukis di dinding-dinding gua.
Lukisan-lukisan tersebut hanya sebatas cap-cap tangan yang berasal dari pewarna tumbuhan. Lukisan tersebut dapat kita jumpai di Gua Gianyar, Sulawesi Selatan ataupun di daerah Papua. Lukisan tangan latar belakang cap merah diyakini sebagai simbol kekuatan pelindung dari gangguan roh-roh jahat. Nah, itu dia yang dia hanya menggunakan celapuk-celapuk tangan seperti itu. Itu dulu itu belum ada cat atau pewarna, jadi mereka menggunakan apa? Daun-daun. Menggunakan daun bagi droid. Dan mereka biasanya itu kita ambil daun, tumbuk, itu kan nanti kan ada warna tuh. Taruh di tangan baru ditempel. Maka itu hasilnya kayak begitu. Pastikan seluruh perjalanan arwah mereka yang telah meninggal yang sedang meraba-raba menuju alam arwah. Para ahli meyakini lukisan ini sebagai bentuk tanda-tanda awal manusia berasal mengenal sistem kepercayaan. Hasil kemudian isolitik yang ditemukan yaitu kulit kerang dan siput dalam jumlah besar, guys. Kulit kerang ajaib, apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Peneliti menilai tumbuhan kulit kerang ini dengan sebutan Kyokan Modinger. Kyokan Modinger artinya adalah sampah dapur. Sampah dapur yang dimaksud adalah tumbukan kulit kerang dan siput yang telah membatu. Kyokan Modinger banyak ditemukan di pantai timur Sumatera. Tumbukan kulit kerang ini ditemukan tinggi. Baik. Tumbuhan kerang atau tumbukan kerang yang melengket di batu. Kalian pernah lihat tidak batu-batu yang banyak ditumbuhi oleh kulit-kulit kerang itu? Pernah Pak? Pernah tidak? Pernah Pak? Yang besar-besar itu pernah lihat tidak? Pernah Pak? Itu peninggalan dari taman-taman ini. Kadang-kadang tuh bisa juga dari masa-masa kalau dulu kan ambil kerangnya dibuang, kalau dia akan mereka dikumpulkan dalam satu tempat atau batu. Berarti kalau lama-kelamaan kan dia akan menyatu dengan apa? Dengan batu toh. Kurang lebih 7 meter, guys. Hasil budaya beberapa alat yaitu tradisi sepi bilah atau flex yang ditemukan di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa. Lalu ada Sumatera Lake atau kapak benggang Sumatera yang terbuat dari bentuk yang bentuknya panjang dan lonjong. Kapak pendek atau headscroll, kapak ini bentuknya lebih kecil dari kapak benggang. Kapak ini sering ditemukan di daerah pesisir Sumatera, biasanya bersama dengan kapak benggang yang berada di tumpukan Kyokan Modinger. Masa yang ketiga adalah masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam termasuk budaya Neolitik atau zaman batu muda. Sebagian ahli lebih suka menyebut masa ini sebagai zaman batu baru karena sudah ada tradisi baru yaitu bercocok tanam. Pada kegiatan bercocok tanam itulah sudah digunakan alat-alat penunjang yang halus. Di Indonesia masa ini diperkirakan mulai berlangsung pada 2500 tahun sebelum Masehi yang didorong oleh bangsa Proto Melayu. Pada masa bercocok tanam, kegiatan berburu masih dilakukan meskipun intensitasnya tidak terlalu besar. Kegiatan berburu perlahan ditinggalkan dan diganti dengan kegiatan beternak hewan seperti ayam, kerbau, anjing, dan babi. Mereka sudah mulai mengenal sistem bercocok tanam atau food producing untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kegiatan bercocok tanam dilakukan dengan menebang dan membakar pohon-pohon dan melukar atau slash and burn, sehingga tercipta ladang-ladang sederhana yang memberikan hasil-hasil pertanian. Karena mereka sudah memiliki ladang, maka mereka mulai hidup menetap atau disebut juga dengan sedentar. Jadi di masa ini itu mereka sudah dimulai tapi tidak lagi berpindah-pindah. Kenapa mereka tidak lagi berpindah-pindah? Karena mereka itu sudah tahu yang namanya bercocok tanam ya. Jadi mereka sudah bisa tanam tanaman yang dibutuhkan. Jadi kita lanjut. Ini juga semakin bervariasi. Untuk laki-laki ditugaskan untuk hal-hal yang berat seperti berburu binatang di hutan dan menangkap ikan di laut. Jadi itu ya. Jadi Pak buat video yang ada jeda-jeda lagi itu ada yang ketawa ketiwi supaya kalian menontonnya tidak jelas. Kalau hanya dengan materi-materi itu yang tidak begini semua. Benar dok? Benar Pak? Benar tidak? Benar. Jadi kita lanjut. Benih menangkap ikan di sungai dan merawat anak.
Manusia pada masa bercocok tanam juga sudah membentuk perkampungan yang terdiri dari beberapa keluarga. Kehidupan masyarakat pada masa ini sudah mulai teratur sehingga setiap perkampungan biasanya menunjuk sosok yang paling dihormati sebagai pemimpin. Hal ini dinamakan sebagai primus inter pares. Hasil kebudayaan pada masa bercocok tanam berupa alat-alat yang sudah memiliki desain yang halus dan rapi. Hal ini pastinya karena perkembangan otak manusia yang lebih pintar dibanding manusia yang hidup pada masa sebelumnya. Adapun hasil yang dihasilkan seperti kapak lonjong. Kapak ini berbentuk lonjong dan tajam di kedua sisi ujungnya, biasanya terbuat dari batu kali hitam. Beliau persegi, bentuk permukaannya memanjang dan berbentuk segi empat. Sisi depannya biasa tajam. Fungsi beliau persegi berukuran besar digunakan untuk cangkul dan yang berukuran kecil digunakan untuk memahat kayu. Kapak persegi berbentuk persegi panjang atau trapesium yang tajam pada bagian matanya. Kapak ini biasanya diberi tangkai untuk genggamannya. Mata panah berbentuk segitiga berukuran panjang 3 hingga 6 cm dan lebar 2 sampai 3 cm dengan ketebalan 1 cm. Mata panah biasanya terbuat dari batu gamping. Kegunaannya adalah untuk berburu. Berabah atau alat dari tangan liat sudah dikenal zaman Neolitikum, meskipun teknik pembuatannya masih sangat sederhana. Ya, namanya juga belajar ya guys. Oke guys, mungkin itu hanya yang bisa kita bahas dalam episode kali ini. Dukung kami dengan subscribe channel ini hingga Baik. Itu salah satu bentuk manusia pada masa praksara. Jangan ketawa, kita dulu juga bentuknya kayak begitu. Kita itu berasalnya dari situ ya. Jadi nenek moyang kita itu adalah Masih purba. yang zaman sekarang masih hidup. Apa itu? Itu. Monyet. Itu dia. Jadi mereka monyet itu masih, orang bilang itu masih keturunan kita juga ya. Kalian lihat monyet itu dia punya jalan dari itu sama dengan kita. Sama. Sama loh. Ya, kayak yang Jadi jangan lihat gambarnya atau dia punya stiker-stiker itu ya. Lihat orang itu tuh. Mirip tidak dengan kita. Jadi itu video tentang materi masa kehidupan manusia pada masa praksara ya. Jadi setelah kita menonton video kehidupan manusia pada masa praksara, Pak ingin membagi pilihan dalam 3 kelompok ya. Jadi Pak bagikan memang dulu. Kelompok pertama, pilihan ada berapa sekarang? 10 orang ya? 10 orang berarti kelompok pertama itu 4 orang. Geser ke ujung sini, ini di sini. Agak merapat. Oke. Atas, jangan terlalu. Sama. Kelompok 2 di sini 3 orang, ini kelompok 2. Jerman, Febro dan Ricky ini. Kelompok 3 di sini di main dulu. Ayo silakan, gas. Baik, di antara 3 kelompok ini nanti kalian tuh punya materi yang berbeda-beda ya. Nanti tentukan memang ketuanya siapa, moderatornya siapa, notulennya siapa. Jadi yang notulen itu nanti dia itu yang membacakan pekerjaannya. Habis itu ketua itu dia itu yang mengkoordinasikan kelompok dia punya. Terus moderator itu yang membuka diskusi kelompok. Nanti di kelompok 1 itu akan membahas tentang zaman Paleolitikum dan Mesolitikum.
zaman itu ya. Sedangkan untuk kelompok 2 nanti akan membahas tentang Neolitikum dan zaman logam. Kelompok 2 di mereka Irma, dan kelompok 3 akan membahas tentang jenis manusia purba. Kelompok 3 ini nanti mereka ini yang membahas tentang jenis manusia purba. Jadi bagi LKPD-nya kalian kerja sesuaikan dengan perintah yang Pak turunkan di LKPD ini. Ini kelompok 3. Kelompok 3 ini nanti jangan lupa tulis nama kelompok berapa, anggota di sini itu contohnya Teresia Destianti, di belakangnya kasih buka kurung, jabatannya apa, paham ya? Ini kelompok 2. Nanti yang pembahasan itu ini zaman Neolitikum dan zaman logam. Nanti itu kalian lihat zaman Neolitikum itu pola dunianya itu bagaimana. Habis itu mereka punya mata pencarian itu apa saja, alasan itu apa saja. Ini kelompok 3. Kelompok 3 ini pekerjaannya terbalik ya? Oh ya terbalik. Oh sorry, ini kelompok benar. Pak yang keliru. Jadi di kelompok 1 ini membahasnya tentang zaman Paleolitikum dan Mesolitikum. Jadi kalian itu diminta melihat ini Paleolitikum. Jadi ini dilihat zaman Paleolitikum ini pola dunianya bagaimana, mata pencarian itu apa saja, alat yang digunakan apa, peninggalan mereka di Indonesia itu apa. Ini kalian ini mana? Nah, ini jenis manusia purba ya. Yang punya jenis manusia purba ini itu contohnya pandu tabue manusia purba Homo florensis, ciri-ciri itu bagaimana? Homo florensis itu ciri-cirinya bagaimana? Mungkin hidungnya lonjong gitu ya? Pak, ada tulis moderator kenapa? Baik. Itu untuk struktur kelompoknya. Yang pertama itu ketua hadis, notulen dan moderator.
Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
pembahasan kita AIS dulu. The Bluetooth device is ready to pair. sebagai kelompok materi catatan yang kemudian bikin baca itu ya. Itu nanti tolong kalau mau baca itu bacanya pelan-pelan supaya kita pilihannya satu ya. Contohnya tadi di nama pertama itu kita bantu itu bahas dulu. Terus kan? Sudah. Nah, jadi baik. Sambil kalian kerja itu pelajaran sedikit ya. Jadi halaman praksara itu dibagi lagi atau orang bilang itu periodisasi. Tahu tidak periodisasi? Ini Pak sudah pernah jelaskan waktu di tentang ilmu dasar sejarah ya. The Bluetooth device is connected successfully. Periodisasi itu artinya ini pembabakan waktu. Pembabakan waktu ya, atau pembagian waktu. Ini Pak pernah jelaskan tidak atau belum pernah dengar kata ini? Pernah tidak? Kelompok berapa? 3. Pernah dengar tidak kata ini?
Baik, Pak ulangi dulu ya. Jadi di masa praksara itu ada 3 ya, pembagian waktu ya. Yang pertama itu zaman apa tadi yang seperti yang mundur tadi? Berarti tadi itu yang mundur itu tidak perhatikan baik-baik. Praksara. Praksara itu awal. Itu secara garis menjadi dari praksara dibagi lagi. Ayo. Baik. Yang pertama itu tentang zaman zaman batu. Zaman batu itu diantaranya itu tentang zaman Paleolitikum. Baik, zaman Paleolitikum itu di mana sudah ada itu ditemukan kapak perimbas. Tadi yang orang tayangkan di depan tadi itu ada banyak kapak tadi itu, ada kapak perimbas, kapak flas. Jadi kita lihat tidak kapak tadi itu. Kapak flas itu apa ya? Kayak teman-teman yang ditayangkan di video yang Pak tayangkan di video tadi. Masih ingat tidak? Hah? Apa di kasar? Yang masih kasar. Masih apa? Kasar. Nah terus kapak perimbas. Pemotong. Kapak untuk memotong hasil Guru. hasil buruan. Dulu kan belum ada parang. Terus di zaman ini corak kehidupannya itu bagaimana? Paleolitikum. Pindah-pindah. Ayo kelompok 3, bisa tidak? Zaman Paleolitikum, corak kehidupan bagaimana? Berpindah-pindah. Jadi dia punya corak kehidupan itu food gathering. Berpindah-pindah. Oh, catering. Ada Mengumpulkan Nah, kalau berpindah-pindah itu nomaden. nomaden. Kelompok 1. Jadi food gathering itu apa? Mengumpulkan makanan. Setelah itu baru nomaden, hidupnya berpindah-pindah. Itu tentang zaman Paleolitikum tadi. Masuk di zaman kedua, kita masih di zaman batu ya. Zaman kedua itu zaman apa? Belum. Mesolitikum. Jadi di masa ini tuh alatnya itu sangat apa? Kapak persegi dan kapak lonjong. Jadi corak kehidupan itu tuh ini, perhatikan. Corak kehidupan pada masa Mesolitikum itu semi permanen. Berarti mereka itu sudah mulai untuk tidak lama ya. Mereka mungkin sudah bisa berburu, mencari makan, tapi tidak semacam kayak Paleolitikum ya. Paleolitikum itu habis pindah. Kalau yang ini masih bisa bertahan. Mungkin mereka masih bisa mencari alternatif lain. Kelapa hadis mungkin masih bisa ada Amerika, anggur mungkin. Itu ya. Kita masuk di zaman berikutnya itu zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum ya.
di corak kehidupan mereka itu sudah mulai masa di mana bercocok tanam. Jadi coba kelompok 1 bisa tidak jelaskan masa bercocok tanam itu seperti apa? Tadi yang Pak jelaskan tadi tuh. Tadi Pak sebut apa tadi? Bukan tentang kalau Asam tadi pakai contohnya tentang mengaden. Riki Pak. Coba masih ingat tidak? Masih. Ayo coba. Ayo. Untuk tanam berarti menanam sayur, Kelapa. kelapa, Jadi sudah bisa menanam sayuran. pokoknya tanaman-tanaman Yang belum bisa seperti dimakan. saya. Ya. Jadi mereka tidak perlu lagi berpindah-pindah. Sudah? Ya. Kita lanjut ke masa berikutnya yaitu Megalitikum. Megalitikum. Oke, baik. Masa megalitikum itu apa dulu baca dulu? Mega itu apa? Ayo, pernah dengar kata mega? Bukan nama orang ya? Batu. Batu ini tidak tinggi. Tua. Tampak batu. Besar. Nah, jadi kalau diluruskan artinya Batu besar. ya, benar sekali. Jadi ini masa batu besar. Jadi kalau orang bilang mega itu besar. Orang bilang mega baik. Pernah tidak? MB itu. Kalau orang bilang mega itu besar itu. Jangan lupa bilang mega itu apa? Itu nama orang Pak. Bukan ya? Ini tadi zaman batu. Setelah zaman batu kita masuk ke zaman apa? Logam. Zaman Raksa. Logam. zaman logam. Jadi setelah itu kita masuk di zaman logam ya. Zaman logam itu tadi kelompok siapa ada apa tadi? Itu nanti dijelaskan ketika di Didiskusikan. kelompok. Oke. Jadi sebelum kita melakukan diskusi kelompok, kita explain dulu supaya ketika kalian memanfaatkan hasil kerja kalian tuh tidak dalam keadaan ngantuk. Siapa? Jadi explain kali ini kita menggunakan video. Oke, semuanya bisa berdiri. Kalau yang merasa kakinya mungkin cedera, bisa duduk saja karena kita ini sedikit bergerak. Jangan sampai yang kakinya sakit, nanti tambah sakit. Kalau nanti dia duduk, kalau yang gerak kaki tidak perlu cukup gerak tangan, kalau gerak tangan dia cukup gerak tangan ya. Tapi itu orang yang sakit, jangan sampai malah mau bergerak. Tidak sakit bilang sakit, nanti baru langsung sakit beneran. Oke, siap? 1, 2, 3, let's go. Oke, begini. Terus mancing, terus kita mau keluar, terus paku. Good. Kita bertiga, tarik. Oke. Tarik. Terus. Very good. Kita tarik. Putar. Oke, pukul. Oke. Pukul.
ulang. Siap? 1, 2, 3, mulai. Oke. Oke, dan angkat kaki. Itu banyak yang lagi. Oke. Oke. Itu pelajaran tuh, pelajaran tuh. Oke, orang. Nah. Oke, lompat. Oke, tidak. Sampai lompat loh. Tidak. Ini juga bergoyang, ini berlompat. Oke, mau dulu tambah sekali? Sudah, Pak. Sudah? Cukup, Pak. Lalu tambah sekali? Cukup, Pak. Oke, silakan dulu. Terima kasih, Pak. Jadi setelah kalian breaking, pikiran sudah agak sehat toh, tidak lagi mata begini-begini toh. Ya. Jadi Pak minta duluan dari kelompok 1 maju duluan. Ayo silakan. Sapa dulu teman atau juga dengan selamat siang, sapa gurunya, sapa teman gimana caranya, memutar diskusinya bagaimana. Moderatornya siapa? Oke, silakan. Coba pada belakangnya. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak. Pagi. Sekarang kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri, saya persilakan untuk membaca. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, zaman praaksara paleolitiko, pola hunian dan sosial, nomaden, berpindah-pindah, tinggal di alam terbuka atau di tepi sungai atau di gua. Yang kedua, mata pencarian, food gathering atau mengumpulkan makanan. Tingkat awal bergantung sepenuhnya pada alam. Yang ketiga, alat dan teknologi khas, kapak perimbas untuk memotong, kapak genggam dan alat sepi. Yang ketiga, flex atau alat yang masih kasar dan belum diasah. 4. Peninggalan di Indonesia, contohnya kebudayaan Pacitan dan Ngandong, fosil Pithecanthropus dan Megacanthropus. Oke. Baik. Silakan moderator. Mungkin sudah. Sekian dan terima kasih. Baik. Untuk kelompok 1 sedikit pertanyaan dari Pak ya. Ya. Tadi Pak sempat dengar kata fosil. Kalian tahu sudah fosil apa? Karena apa fosil dong? Ayo coba. Itu di peninggalan tadi dong? Coba. Ayo sudah. Pak ambil contoh. Kalau Arson meninggal sekarang, ini hanya contoh ya. Arson jangan ambil asli. Ini yang contoh. Arson meninggal sekarang, dia dikubur. Kalau dikubur nanti lama-kelamaan tinggal apa Arson? Nama, tulang, Tinggal tulang atau tengkorak. Dari fosil itu apa? Ayo. Tulang Tulang belulang gitu ya. Nah, jadi sudah paham ya? Sudah paham belum? Sudah. Kita tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silakan kembali. Bagaimana untuk materi?
Sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Apa? Baik, kelompok 2 silakan bangun. Ya, sini. Tidak boleh pukul teman. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Iya. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada pemateri saya silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Zaman praksara yang pertama Neolitikum, pola hunian dan sosial, yaitu sedenter atau menetap dan permanen di perkampungan. Mata pencarian food production atau revolusi pertanian, dan bercocok tanam atau beternak. Alat dan teknologi khas, yaitu kapak persegi untuk mengolah tanah, Bluetooth device kapak is ready pelunjung, to dan pair. peralatan sudah diasah halus dan rapi. Peninggalan di Indonesia dan contohnya gerabah, perhiasan atau gelang batu, dan pakaian dari kulit kayu, dan fosil Homo sapiens. Yang kedua, zaman logam, pola hunian dan sosial, sedenter di perkampungan yang kompleks dengan spesialisasi kerja, mata pencarian, bercocok tanam dan beternak, dan kerajinan, industri atau pembuatan alat logam. Alat dan teknologi khas, alat dari perunggu, yaitu perpaduan tembaga dan timah dan besi. Teknik cetak, kerpredu atau cetak lilin, dan bifile atau cetak berulang. Peninggalan di Indonesia dan contoh nekara atau bendera perunggu, moko atau nekara kecil, kapak corong, arca perunggu, dan perhiasan emas atau perunggu. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri yang sudah mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, baik. Pak bertanya dulu ya. Bisa dong? Bisa. Oke. Itu tadi Pak yang bertanya, coba baca ulang tentang pola hunian. Dari Ya. pola hunian dan sosial dari Neolitikum, yaitu sedenter atau menetap dan permanen di perkampungan. Atau perkampungan kecil loh. Nah, yang ada di bayangan kalian, perkampungan kecil itu seperti apa? Itu pemimpinnya siapa? Seorang Coba, ayo. seseorang Ada juga orang nih. Ayo. Pak, ini contoh orang yang tinggal di pedalaman, tidak bisa dijangkau oleh orang kota. Itu Kepala suku. Nah, itu dia yang Pak maksud. Ya. Jadi orang-orang yang tinggal di pedalaman dengan mempunyai kepala suku. Itu yang orang tadi. Namanya apa tadi? sedenter. Nah, itu pola hunian itu Sedenter. Nah, mereka itu hidup di kampung-kampung kecil. Dengan kemudian itu bernama kepala suku. Sudah? Untuk 20 paham dong? Paham? Kalau memang paham, kita lanjut ke kelompok 3 ya. Berapa belakang? Sekian dan terima kasih. Ya, kita tentang untuk ya, jangan kembali. Nah, sekarang Pak silakan untuk kelompok 3 mengatakan hasil kerja mereka. Ayo, silakan. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu
Pertanyaan, sebutkan 4 jenis manusia purba penting di Indonesia dan temukan lokasi utamanya. Jenis manusia purba yang pertama yaitu Meganthropus paleozaphenius. Ciri utama: 1. Jenis tertua di Jawa. 2. Memiliki badan besar dan tegap. 3. Memiliki rahang bawah yang kuat dan gerham besar. Lokasi penemuan: Sangarian, Lembaga Benggala Solo, Jawa Tengah. Sabar. Jadi kalau bilang paleozaphenius itu sudah jelas dari mana? Jawa. Pokoknya dari Pulau Jawa. Oke, lanjut. Yang kedua, Pithecanthropus erectus. Ciri utama: 1. Manusia kera yang berjalan tegak. 2. Tinggi badan antara 165 cm hingga 170 cm. 3. Volume otak berkisar 900 cc. Lokasi penemuan: Trinil, Bengkawi, Jawa Timur. Yang ketiga, Tahan dulu, jangan terburu-buru. Jadi tadi itu manusia yang berdiri tegak, bisa keren? Kalian pernah lihat tidak kera yang sekarang tuh? Maksudnya yang zaman sekarang nih? Berdirinya pakai berdiri kaki dua kaki, pernah lihat tidak? Nah, itu salah satu contohnya. Bentuknya kayak begitu. Hanya bedanya karena sekarang kecil, dulu itu besar. Dia punya kurang badan kayak kita. Kalian pernah nonton film karena tidak yang perang manusia? Pernah tidak? Nah, kayak begitu ciri-cirinya. Berapa? Lanjut yang berikutnya. yang ketiga, Pithecanthropus mojocertensis. Ciri utama: 1. Ditemukan dalam bentuk fosil anak-anak. 2. Dianggap sebagai jenis Pithecanthropus yang paling tua. Lokasi penemuan: Mojokerto, Jawa Timur. Nah, baik. Dari katanya saja, mojo apa tadi? Mojocertensis. Nah, kalau orang yang tahu tidak dari Indonesia, kalau sudah kata mojo, mereka Mojokerto. Benar dok? Tadi saat teman-teman ada yang sudah menyambung tadi. Siapa tadi? Ayo, coba katakan siapa tadi yang menyambung ke kalimat itu tadi? Angkat tangan, jangan saya. Siapa? Nah, Yang keempat, Lanjut. Homo florensis. Ciri utama: 1. Dijuluki hobbit karena postur tubuhnya yang kecil. 2. Tinggi badan hanya sekitar 100 cm. Lokasi penemuan: Liang Bua, Pulau Flores. oke. Baik. Ini yang paling menarik, Homo florensis. Itu kita punya nenek moyang. Florensis. Kita ini berasal dari Homo Florensis. Siapa yang ini turunan dari Jawa? Yang nenek moyang memang bukan orang Flores. Siapa? Ayo. Siapa? Yang nenek moyangnya memang bukan orang Flores. Siapa? Ayo. Tidak ada. Oke, baik. Homo florensis tadi hobbit. Jadi dia itu pendek saja, makanya orang bilang tuyul. Pernah nonton film Hobbit tidak? Pernah tidak yang nonton film tuyul itu? Pernah nonton tidak? Pernah dong? Itu dia ciri-ciri pendek saja, mungkin setinggi ini mungkin. Makanya dia ditemukan di mana? Di gua. Di mana tadi? Flores. Tempat di mana yang Pak bilang tadi? Ayo. Di Mangga. Jadi jangan heran kalau kita orang tua itu banyak yang pendek. Benar tidak? Rata-rata pendek kok? Karena kita punya itu pendek. Bagaimana kita suruh pilih dulu begini saja? Benar tidak? Jadi jangan sampai kalau orang bilang Homo florensis, kelihatan berpikir ini homo. Homo itu kan punya bahasa gaul itu tuh suka sama jenis. Benar dong? Laki-laki suka dengan laki-laki, homo. Benar tidak? Jadi bukannya homo itu manusia
Masa? Aksara atau manusia purba. Sudah, lanjut, sudah. Oke. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Sekian penyampaian kami ucapkan Baik, kita tepuk tangan buat kelompok 3. Tangan dulu. Jadi itu tadi pemaparan dari pihak kelompok tadi tentang kehidupan manusia pada zaman pra-prasejarah. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Pak ingin tanya kepada kalian satu dulu. Kalian paham tidak dalam kehidupan hari? Ya, sebagai buktinya Pak harus bertanya dulu. Oke, kita mulai dengan Ason. Ason, coba jelaskan apa itu praksara. Aksara adalah zaman yang belum mengenal tulisan. Sudah. Oh. Jadi pra itu apa? Dia ada terbagi dua kata. Pra itu apa? Pra itu sebelum. Aksara itu tulisan. Itu tadi bilang paham, bilang Pak tanya ulang, mulai. Oke. Pertanyaan kedua, Pak Minta Gonzales dari kelompok 3. Nomaden itu apa? Masa yang berpindah ke tempat. Oke. Selanjutnya Pak Minta Riki. Food-catering itu apa? Mengumpulkan makanan. Mengumpulkan makanan. Sekarang Pak tanya lagi, Denis. Megalitikum itu apa? Megalitikum. Tadi Pak bilang meja itu apa? Batu besar. Jadi sudah paham semua ya? Sudah paham? Oke, baik. Kalau sudah paham, silakan kumpulkan pekerjaan itu. Ketua kelas yang mana? Bukan. Silakan ambil pekerjaan di kelompok itu dikumpulkan di depan meja Pak. Ketua kelas, bukan ketua kelompok. Ambilkan pekerjaannya, taruh di depan meja Pak ya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ada kalimat-kalimat atau kata-kata penting yang harus kalian paham. Yang pertama itu nomaden. Tadi sudah tahu tuh nomaden itu apa? Sedenter. Apa tadi sedenter? Ayo. menetap Di perkampungan yang kecil dengan pemimpinnya siapa? Kepala suku. Jadi ingat baik kalimat-kalimat itu. Lanjut yang berikutnya, food catering. Mengumpulkan makanan. Setelah food catering itu ada kata joken modiger. Tadi yang ada di situ yang Pak yang sampai Pak kasih pause videonya itu, yang Pak suruh pokoknya sisa-sisa apa itu tertinggal di batu itu apa? Bukan, yang ada tertinggal di batu itu apa itu? Keran yang tertinggal di batu. Setelah itu abesos rocher. Belum ada di apa itu? Itu artinya gua karang yang sebagai tempat tinggal sementara. Tadi kan ada gua tadi tuh. Ada tuh gua tadi tuh. Nah, setelah itu perundagian. Ayo. Apa Pak? Perundagian. Zaman logam. Zaman manusia sudah mulai menemukan alat-alat
balik. Ayo, berdiri. Aku kembalikan mejanya di tempatnya masing-masing. Jadi, tenang dulu, belum habis. Jadi, materi kita ini hari tentang masa praksara selesai. Kita sampai bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang baru. Kita akan mempelajari tentang imperialisme. Sudah? Kalau sudah, siapa? Jangan lagi orang yang sama. Pak minta laki-laki. Yang Pak mau itu yang berdoa itu dari hati. Jangan saya yang tunjuk. Ayo, oke. Asal silakan bangun. Silakan. Bersiap berdoa. Marilah kita berdoa dalam Bapa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari pagi tadi sehingga sekarang kami mau istirahat. Berkatilah kami agar kami bisa istirahat dengan baik dan selamat. Namun kami puji yang tidak sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa. Oke, dulu Pak ada lupa sesuatu. Maklumnya umur mungkin agak lupa sedikit. Jadi pulang ini Pak minta kalian mencari atau membuat clipping. Clippingnya itu menempelkan atau mencari gambar-gambar manusia-manusia purba dari zaman tidak manusia Homo floresiensis, paleo apalagi tadi, terus itu florensis, itu kalian cari, dapat gambarnya, kalian print out, gunting, dibuatkan dalam bentuk clipping. Bisa tidak? Bisa dong? Kalau bisa, nanti kumpulnya minggu depan di hari yang sama sebelum Pak masuk. Tugas itu sudah ada di mejanya Pak. Yang tidak ada itu pasti ada hukumannya. Sudah ya? Oke, silakan berdiri. Perhatikan apa ambil tasnya.